Tapi sebelumnya mungkin ya kata filsafat itu memang agak asing juga bang di tataran mahasiswa, kan di kalangan mahasiswa, bahkan teman-teman juga memang jarang kita dengar kata filsafat. Mungkin secara agar mudah memahami, mungkin bisa dijelaskan bang sebenarnya filsafat itu apa sih? Ya. Oke, terima kasih kepada Rosid Syaudi yang sudah menjadi host di acara kita di berkenalan dengan filsafat yang sesi kedua ya. Semana sebelumnya kita juga membahas tentang filsafat di sesi pertama. Di sesi pertama itu kita sudah membahas mengenai ruang lingkup filsafat di ruang akademik dan juga filsafat di luar lingkup akademik. Nah, faktanya bahwa memang filsafat di ruang akademik itu mengalami sebuah disorientasi ya, mengalami sebuah misorientasi. Kenapa banyak pembelajaran-pembelajaran filsafat itu banyak menjadi tidak populer di kampus? Padahal di kampus itu filsafat sangat punya relevansi di dalam dunia akademik. Misal, kenapa filsafat ilmu itu diajarkan pada semester 1 atau semester 2? Karena nanti punya integral dengan ketika teman-teman masuk di semester 5 atau udah masuk pada uh, membuat skripsi ya. Nah, jadi teman-teman bahwa filsafat ilmu itu adalah dasar bagaimana bisa kita memahami metodologi penelitian, bagaimana kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan kuantitatif, apa yang dimaksud dengan kualitatif. Nah, seperti itu ya. Dan juga bagaimana filsafat ilmu itu juga di dalam orientasi akademik, bagaimana kita bisa melihat masalah dan menguraikan sebuah masalah, baik masalah di dalam hidup kita misalnya, ataupun juga masalah di dalam tesis kita, skripsi kita, ataupun lingkup akademik yang lain. Nah, jadinya bahwa memang filsafat di dalam kampus sendiri itu mengalami sebuah misorientasi. Sudah kita pernah jelaskan di sesi yang awal ya, seperti itu. Mungkin koneksi dari saudara Rosid mungkin juga ini. Bagaimana? Bisa terdengar aja suaranya, Rosid? Kalau suara terdengar aja bang. Oke. Nah, jadi adanya disorientasi filsafat ilmu dalam dunia akademik sehingga mahasiswa itu tidak pernah mengerti tujuan substansi dari filsafat ini untuk apa sebenarnya. Kenapa ada filsafat ilmu diajarkan di dalam dunia kampus? Apa korelasinya? Apa relevansinya punya belajar filsafat di dalam kampus? Akhirnya karena disorientasi inilah mahasiswa tidak mengerti tujuan dari filsafat diajarkan di kampus. Ini dalam norma lingkup kampus. Padahal filsafat punya peran besar bagaimana mahasiswa mampu melihat masalah, mampu menguraikan masalah, baik masalah dalam hidupnya, baik masalah di dalam penelitiannya. Nah, ini yang jarang teruraikan. Ini yang jarang disampaikan bagi seorang pengajar filsafat misalnya di kampus atau dosen-dosen yang mungkin juga tidak punya kompetensi mengajar filsafat sehingga ketika mahasiswa belajar filsafat dikasih tugas tapi dosen tidak menjelaskan apa itu filsafat sehingga orientasi filsafat di kampus juga mengalami sebuah disorientasi. Padahal filsafat adalah pisau analisis bagaimana seseorang bisa berpikir kritis sebagai critical thinking atau creative of thinking seperti itu ya. Nah, ini yang jarang kita kenali, ini yang jarang kita dapat orientasinya. Kenapa filsafat itu perlu diajarkan dalam dunia kampus? Nah, ini sudah kita bahas di sesi yang pertama. Nah, kedua, kita masuk pada sesi yang kedua, kita akan membahas isu-isu yang lain seputar dengan filsafat ya. Banyak sekali isu-isu seputar filsafat yang orang saja belum kenal filsafat tapi sudah dengar isunya macam-macam. Padahal kan kita harus mengenali dulu sebelum kita menjustifikasi sesuatu. Nah, itu. Makanya tadi saya bilang dikatakan di awal bahwa kita di kampus sendiri bahwa orientasi filsafat di kampus juga mengalami sebuah disorientasi. Adanya miss, adanya gap ya antara apa yang diajar oleh dosennya, apa yang dipahami oleh mahasiswanya. Padahal filsafat, saya tekankan sekali lagi, dia punya peran vital bagaimana mahasiswa mengerjakan skripsinya. Karena dalam skripsi itu kan ada rumusan masalah, ya, ada metodologi penelitian. Kalau mahasiswa tidak menggunakan pisau analisisnya dengan dasar filsafat, filosofis, bagaimana dia bisa menguraikan masalahnya? Bagaimana dia bisa melihat masalah?
bagaimana dia menyusun metodologi penelitiannya. Ini yang rumit dalam dunia kampus. Aktivis juga demikian. Bagaimana seorang bisa jadi aktivis kalau nggak punya critical thinking? Nah, critical thinking ini yang perlu kita bangun. Ini sudah kita bahas di sesi yang pertama, mungkin hanya merefleksikan kembali karena mungkin audiensnya mungkin berbeda lagi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu misorientasi filsafat di ruang akademik. Nah, belum lagi di luar lingkup akademik ya seperti itu. Nah, kita ingin melihat bahwa filsafat itu punya orientasi terhadap ruang akademik. Dia punya sesuatu yang sifatnya substansi dalam ruang akademik ya, punya paling mendasar